Selamat datang di Goodwit Channel. Ya, pada video kali ini kita akan unboxing lagi dan mereview sekarang sebuah produk dari ini sudah agak buram. Ya, saya baca aja. CCA. Tuh. Pengirimnya CCA Official Shop. Nama produknya adalah CCA CSA with mic in-ear earphone stereo headphone subwoofer. Wow, ada subwoofernya. Dari produknya sih kecil, kiri kanannya kosong, jadi cuman segini aja. Oke, tanpa lama-lama kita langsung bongkar saja ya. Benda tajam pakainya hati-hati. Ya, ini kita ambil. Wow, packingnya cukup kecil. Oke, sudah kosong. CCA CSA Small and Comfortable In-Ear Dynamic Earphone. Oke. Waduh, bahasanya Cina. Oke, di bagian luar di boxnya ini tidak ada spesifikasi teman-teman ya. Ini saya milihnya mic, ada pilihan no mic juga. Oke, ini hanya alamat toko, nggak ada spesifikasi tertulis di sini. Jadi kita langsung bongkar saja ini plastiknya. Langsung saja. Oke. Oh, ada teman-teman, ada spesifikasi sedikit di sini. Saya bacakan di sini, beratnya 16 gram, impedance 23 ohm. Wow, lumayan. Kemudian plug type-nya 3,5 mm, jacknya ya. Sensitivitas 112 desibel. Oke, lumayan keras, dan frekuensinya 10 sampai 20.000 Hz. Oke, lumayan. Kita lihat isinya. Oh, ini agak penyok ya. Nggak apa-apa lah. Oke, hanya ini aja, langsung kosong dalamnya. Ini produk utamanya. Ini ear tipsnya. Kemudian ini ada satu-satu warranty card. Oke. Kemudian ini bahasanya banyak Cinanya teman-teman, karena CCA memang produknya Cina. Ada bahasa Inggrisnya. Ya, ini hanya peringatan-peringatan, kemudian pemakaian, durasi ini sebaiknya dengan volume berapa. Dan kemudian ini yang mikrofon, yang tombolnya cuma satu, dengan berbagai macam klik, lubang mikrofon di sebelahnya. Oke. Ya, ini aja. Langsung kita lihat produk utamanya. Dari ear tipsnya dulu. Biasanya sih dapatnya cadangan, bukan cadangan sih, pilihan ukuran L sama S. Selembut apakah, seempuk apakah, senyaman apakah. Oke, ini dia. Empuk banget teman-teman, dan saya yakin ini nyaman. Bagian depannya ada kayak bunga-bunganya gitu ya, garis-garis. Dan yang S relatif lebih runcing bentuknya dibanding yang L, lebih gendut. Ini dia produk utamanya. Mari kita analisis dari segi bodinya. Wow, panjang kabel biasanya 120 cm ya, alias 1,2 meter.
Langsung dari ekornya dulu, di sini lurus bentuknya. Saya kurang suka sih, saya pribadi ya, saya kurang suka apalagi colokan smartphone jack yang di bawah gitu kan. Bisa mudah terlipat. Dan yang seperti ini, sampai seperti ini nanti resiko mudah sekali putus kabelnya. Dan sebenarnya cukup lentur bagian ekornya ini, pengaman double-nya ini. Kemudian dilindungi dengan ini plastik golden plated TRRS stereo ya. Dari segi kabel oke lah, tidak terlihat kabel yang mahal. Kemudian di sini ada splitternya, kemudian baru dibelah menjadi dua dengan ukuran kabel yang sama. Oh, sedikit lebih kecil. Pada bagian mikrofon kabelnya sedikit banget lebih tebal dibandingkan yang nggak ada mikrofonnya. Dan di sini ada solderan dilapisi dengan ini plastik. Saya rasa cukup kuat ini. Oke. Di sini mikrofonnya. Mikrofon ada di lubang baliknya ya ini. Nah, di baliknya tombol. Dan bagaimana tombolnya? Ya, terasa kalau dipencet. Langsung kita ke bagian inti dari earphone-nya. Sudah melengkung hook ini dan agak menyon gitu ya bentuknya ya. Mungkin ini ergonomiknya dia, desainnya dia. Jadi agak menyudut karena biasanya kalau yang saya temui di Gigaset, di kaset itu kan agak lurus gini ya. Nah, seperti ini. Kalau ini agak ke atas. Oke, kita lihat dari ininya plastik, kemudian ini tidak ada tambahan lain, mungkin ada sedikit kawat di sini sehingga dia bisa kaku. Ininya paten, dan ada lubang untuk ANC. Nggak tahu nih ANC beneran nggak, active noise cancelling beneran nggak nih? Yang jelas ada lubangnya di sini kecil. Tidak ada tulisan left dan right. Ya, jadi yang ada mikrofonnya ini kalau dilihat dari bentuknya, ini adalah kanan. Ya, kanan yang ada mikrofonnya. Kemudian dari nozzle semuanya berbahan sama, plastik transparan. Dan di belakang ada logo CCA, CCA. Drivernya kelihatan ya teman-teman ya. Dari konstruksinya cukup oke, cukup kuat, ramping. Dan sepertinya sih ini nggak sakit atau nggak terasa penuh gitu ya di telinga, karena dia cukup ramping. Kemudian ini saringannya, tuh seperti itu. Dan bahannya kayaknya metal. Kayaknya ini saja yang bisa dianalisis dari segi bodinya ya teman-teman, singkat banget. Karena kita juga cuma dapat ini saja dari pembelian. Dan seperti biasa, link pembelian ada di kolom deskripsi. Oke, cukup kuat. Nah, selanjutnya adalah saya akan tes earphone ini bagaimanakah kualitasnya, kenyamanannya. Simak video ini sampai habis. Nah, ini sudah saya tes teman-teman ya. Pertama-tama dari kenyamanannya saya merasa sangat nyaman pakai earphone ini. Bahkan berlama-lama ini tidak terasa sakit sama sekali. Dan dia juga ringan banget. Sehingga nggak kerasa kalau lagi pakai earphone, saking ringannya. Kemudian dari segi suara, dia memiliki tipe suara yang bisa digolongkan ke arah dry, agak-agak kering gitu ya. Nah, gimana detailnya? Pertama dari Acoustic Bass Avenue dengan Wonderwall cover. Dan ini memang terasa kering banget teman-teman. Tapi detail, cukuplah detailnya untuk akustik. Vokalnya di depan banget. Dan karakter vokalnya Mas Alejandro itu agak berubah sih, meski masih kerasa karakter vokal dia. Suara keyboard dan melodi, gitar melodi
masih bisa mengimbangi sih. Jadi masih asik lah dengernya untuk akustik. Harmoni musiknya juga masih terjaga dengan cukup baik. Nah, itu akustik. Berikutnya musik pop. Vokal banget teman-teman. Masih sama. Karakter vokalnya Mas Sheran sedikit berubah. Tapi masih jelas itu suara dia. Bassnya cukup lah untuk panci gitu. Panci wajan. Enggak, panci. Kedetailannya bisa bersaing dengan yang lain lah. Bisa disaingkan dengan rock zircon mungkin. Ya kurang lebih seperti itu kedetailannya. Kemudian harmoni lagu popnya juga cukup asik. Cuma agak terasa sedikit cempreng sih. Tapi sedikit ya, mungkin sekitar 5% aja lah kecemprengannya itu. Cuman cemprengnya ini juga nggak bikin perih telinga. Nah, itu dari pop. Berikutnya dangdut. Seperti biasa, Nela Karisma ditinggal rapi. Masih sama, soal vokal. Terdengar lebih weng gitulah ya. Kurang lebih kayak gitu. Yang cukup berkesan itu untuk low sampai midnya rasanya lumayan mengena. Ketipungnya cukup asik dan untuk keseluruhan ya lumayan lah. Nggak jelek-jelek amat tapi juga nggak bagus-bagus amat gitu. Nah, itu dari dangdut. Berikutnya kita ke EDM. Nah, ini karena tadi agak cempreng, agak was-was saya. Ternyata bassnya ya lumayan dalam dan mengena. Ada rasa bassnya gitu. Cuma untuk saya pribadi, treble-nya kurang bisa diterima buat lagu ini. Kecemprengannya itu agak mengganggu. Memang bukan cempreng yang sampai perih dengernya, tapi ganjel banget aja buat saya. Untungnya ada bass yang bisa nutupin kekurangan itu. Jadi masih ya lumayan lah. Nah, berikutnya kita tambah beatnya dari Animals Martin Garrix. Keluhan di awal-awal soal cempreng tiba-tiba lenyap teman-teman di lagu ini. Terasa lebih asik kali ini dengernya. Bassnya cukuplah nonjok. Dan kecewaan saya di awal dihapus sama Mas Martin. Jadi CCA ini untuk lagu-lagu yang kayak Martin Garrix gitu, mungkin DJ Marshmello, nah itu cocok lah. Berikutnya adalah bass boosted. Ini jadi terasa boost bassnya itu cuman soal volumenya aja, bukan soal kedalamannya. Jadi bassnya itu loud, tapi deepnya itu kurang. Untuk efek yang lain masih oke dan ya soal cempreng tadi masih ada dikit. Cuma nggak seterasa akustik pop dan dangdut gitu. Nah, itu dari EDM. Selanjutnya permetalan. Yang pertama Lahinya Salerosa. Kedetailannya agak kurang. Yang paling terasa itu ada di drum. Detail gitar Spanyolnya masih cukup lah dan nggak berantakan. Dan ada hal yang cukup mengganggu buat saya. Efek gitar metal ini agak menutup instrumen yang lain, terutama saat ini nih. Nah, pas itu saat lagi instrumen bebarengan kan itu, ya memang itu gitar solo, tapi kan ada instrumen yang lain juga ikut main. Nah, ini efek gitarnya itu terlalu over buat saya. Jadi kayak ini cuma dengerin solo gitar yang tanpa ada instrumen lain gitu. Berikutnya kita tambah speednya di Carry On. Drumnya langsung jadi sorotan saya. Tenggelam. Cuma double pedalnya agak muncul dikit. Nah, ada satu lagi yang hilang. Gitar bassnya Mas Johnny Christ. Itu nggak terdengar sama sekali teman-teman. Gitar dan vokal ya terlalu mendominasi lah. Sebenarnya masih ada feel metalnya, cuman jadi kurang asik aja. Karena banyak yang tenggelam, jadi kurang detail. Nah, kita ke speed maksimal di Dragon Force Through the Fire and Flames. Dan maaf banget, CCA saya nggak suka eksekusinya. Ambiar, berantakan, dan rasanya tuh treble semua. Ya, itu dari metal ya. Satu lagi metal yang lebih slow dan ngebass yaitu Disturb the Sound of Silence.
Nah, untuk model yang slow begini, detailnya sih oke punya. CCA, CSA ini bisa eksekusinya lumayan lah dibanding metal yang lain. Cuma jadi kurang gahar aja rasanya. Vokalnya itu jadi payah kedengarannya. Feel lagu ini tuh jadi hilang gitu aja. Cuman memang eksekusinya tidak seambiar metal yang lain. Yaitu cuman kehilangan feel-nya karena kedalaman suaranya itu hilang. Nah, itu permetalan. Berikutnya kita ke yang kompleks, yaitu orkestra. Buat saya cukup dinamis. Cuma ada pengorbanan alat musik. Violin dan viola itu terdengar paling mendominasi. Diikuti ada snare, drum, gitu. Nah, itu. Kemudian untuk suara yang low itu masih ya samar-samar lah. Selamat lah dia terdengar. Selain itu seperti kontrabas, xilofon, timpani, aduh harus disayangkan. Ini nyaris lenyap suaranya. Nah, itu permusikan. Berikutnya untuk nonton film. Detailnya, aduh cukup berantakan sih kalau untuk nonton film action. Dialognya sih masih sangat bisa diterima dan cukup lugas. Menurut saya selama nggak nonton film action, oke lah, mungkin untuk nonton film kelas drama atau horor gitu masih oke lah gitu. Selanjutnya adalah untuk bermain game. Nah, ini di sini kayaknya agak beda. Masih sangat bisa diterima, teman-teman. Step-stepnya terasa cukup baik. Soundstage-nya juga bisa diadu dengan yang lain. Efek-efek suara pistol, pedang, dan lain-lain itu buat saya cukup baik eksekusinya. Jadi ya bolehlah untuk pilihan teman-teman yang suka game kayak PUBG, Mobile Legends, atau balapan lah, atau apalah itu. Buat saya ya masih bisa jadi pilihan. Nah, yang terakhir adalah bertelepon. Suara lawan bicara saya dengarnya seperti saat pakai EDX malah, teman-teman. Jadi cukup keren kalau untuk telepon. Dan ya mirip-mirip EDX gitulah, cuman nggak sekeren dia memang. Nah, kemudian mikrofonnya seperti ini nih, tangkapan suaranya. Testing. Ini suara dari earphone CCA CSA. Bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa menilai sendiri. Nah, itu tadi hasil review saya tentang sebuah earphone dari CCA dengan serinya CSA. Nah, jika teman-teman memiliki pengalaman lain menggunakan earphone ini, silahkan di-share saja di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kita berbeda, sehingga pengetahuan kita lebih banyak lagi. Karena beda telinga, bisa beda lagi suaranya. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Gudut Channel.